Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu dengan saya hari ini kita akan membahas tentang data abiotik lingkungan. Sebelumnya, sebenarnya pada pagi hari ini nanti ada dua materi yang ingin saya sampaikan. Ada materi yang pertama ada tentang termodinamika, tapi saya menyampaikan data abiotik lingkungan terlebih dahulu. Karena ini adalah data yang sangat penting ketika nanti teman-teman akan melakukan kegiatan penelitian di lapangan ya. Eh, Data abiotik lingkungan ini nanti jadi ketika teman-teman akan datang ke suatu tempat, itu kan teman-teman akan ketemu dengan dua nih, ada komponen biotik makhluk hidup dan abiotik dan yang makhluk yang tidak hidup. Nah, komponen biotik ini ada dua, ada tiga, ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Nah, kalau di laut, produsen yang utama adalah produsennya adalah fitoplankton atau algae. Nah, ini banyak sekali ditemukan di perairan laut. Kemudian fokus kita hari ini adalah komponen abiotik, di mana komponen abiotik ada dua, yaitu komponen terestrial dan komponen di perairan. Untuk komponen terestrial, ini adalah komponen yang ada di daratan. Apa saja yang teman-teman lihat di daratan, ketika teman-teman main di pantai, gitu ya, itu adalah komponen terestrial. Ada pasir, ada batu, kemudian ada suhunya, ada panasnya ya, ada cahaya mataharinya, itu semua masuk ke komponen terestrial. Nah, apa yang dilihat di daratan itulah yang ada di komponen terestrial. Tetapi perlu diperhatikan, kita akan fokus pada abiotiknya, yang berarti yang biotik seperti mangrove ataupun tumbuhan vegetasi pantai yang lain itu tidak termasuk. Kemudian komponen di perairan. Ini komponen perairan ada misalnya ada suhu, ada salinitas. Nah, itu ada masuk ke komponen perairan. Kita coba yang pertama dulu, yaitu tentang intensity cahaya matahari. Cahaya matahari adalah faktor pembatas yang sangat penting di perairan, karena matahari adalah sumber energi utama yang ada di perairan yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Kenapa disebut faktor pembatas? Karena cahaya matahari ini digunakan oleh makhluk hidup, utamanya produsen tadi, ada algae terutama di perairan, itu digunakan sebagai fotosintesis, bahan untuk fotosintesis. Sehingga kenapa disebut faktor pembatas? Karena di perairan laut itu ada dua zona, ada zona fotik dan afotik. Ada zona untuk produktivitas primer tinggi dan untuk produktivitas primer non-produktivitas primer di zona afotik. Jadi tidak ada produktivitas primernya. Nah, faktor pembatas ini membatasi dua tempat yang ada cahaya mataharinya itu memiliki keragaman biota yang sangat tinggi. Ada planktonnya, ada ikan berbagai macam jenis rupa, warnanya. Itu banyak sekali ditemukan di perairan yang cenderung dia di atas, bukan di bawah. Nah, kalau di bawah itu keragamannya akan lebih sedikit lagi karena nanti akan ketemu dengan ikan-ikan demersal yang bentuknya pipih, kemudian ada yang bentuknya langsing, yang seperti cumi-cumi ya, itu yang memiliki kemampuan hidup di daerah yang gelap. Tidak semua makhluk hidup bisa seperti itu. Kemudian untuk menghitung cahaya matahari, ini digunakan menggunakan luxmeter. Nah, ini adalah alatnya, luxmeter ya. Kemudian ada curah hujan. Nah, curah hujan ini akan sangat penting eh, kalau nanti teman-teman akan mengambil data di perairan itu utamanya dekat-dekat dengan laut yang ada muara sungainya. Nah, muara sungai ini kalau banyak masukan air runoff dari daratan, masukan air dari darat berupa banjir ataupun nanti sungai di atas yang meluap banyak air tawar yang masuk nanti akan berpengaruh pada data salinitasnya. Mineral di perairannya akan berubah. Nah, pada saat curah hujan tinggi, maka salinitasnya akan semakin sedikit. Dan ketika curah hujannya rendah, maka salinitasnya akan semakin tinggi. Nah, kalau teman-teman ingat Laut Mati, itu curah hujannya sangat eh, rendah, kemudian masukan dari daratannya sangat sedikit, sehingga memiliki salinitas yang sangat tinggi. Nah, kalau di Indonesia, curah hujannya kan cenderung tinggi nih, maka
di Indonesia dengan daerah tropisnya, maka Indonesia memiliki salinitas yang rentangnya cukup sedang ya, sampai 30 ppt ya, ppm, bisa sampai segitu ya. Nah, ini sangat berhubungan dengan curah hujannya. Kemudian curah hujan ini kalau kita bicara lebih lanjut tentang data konservasi, data curah hujan ini akan digunakan sebagai data yang digunakan untuk pertimbangan data konservasi di suatu tempat. Karena kalau banyak airnya, tentu di sana akan potensi hidup makhluk hidupnya akan semakin tinggi dibandingkan yang tidak memiliki curah hujan tinggi. Kemudian ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur data curah hujan, ada ombrometer. Nah, semoga suatu saat kita bisa bikin ya. Karena untuk data curah hujan ini, kemudian data kelembapan udara memang sampai saat ini kita membutuhkan alat yang memang portable, bisa kita pindah-pindah kemana-mana kalau kita mau melakukan penelitian. Sementara ini tidak ada tidak ada alat yang bisa digunakan untuk portable-nya. Nah, nanti kalau teman-teman suka untuk instrumentasi nanti bisa bikin. Kemudian kecepatan dan arah angin. Nah, kecepatan dan arah angin ini nanti akan berperan ketika nanti akan melihat gelombang di laut. Kalau kita bicara tentang gelombang di permukaan, bahwa gelombang permukaan itu akan terbentuk karena faktor anginnya. Jadi semakin tinggi anginnya, maka gelombangnya akan semakin besar. Kemudian kecepatan juga akan semakin tinggi. Nah, ini adalah faktor yang sangat berpengaruh pada terjadinya gelombang di permukaan. Dampaknya apa ketika kecepatan angin tinggi dan arah anginnya bisa kita tentukan? Kita bisa memprediksi, misal nih, di suatu perairan itu ada kecelakaan kapal, kemudian ada tumpahan minyaknya. Nah, kita bisa memprediksi kemana arah anginnya itu bergerak, kemudian kecepatannya berapa, sehingga kita bisa melakukan kegiatan preventif untuk mencegah dampak yang diakibatkan oleh kecelakaan kapal tankernya tadi. Ya. Kemudian ini adalah sedimen. Kalau kemarin sudah ada topik sedimen laut ya, jadi saya tidak banyak bahas ini. Tapi pada intinya bahwa untuk penelitian di sedimen ini beberapa kakak angkatan kalian ini lebih fokus pada bagaimana untuk melihat sedimen itu dari tekstur sedimennya, kemudian melihat dari kandungan karbon sedimennya. Nah, untuk karbon ini memang lagi tren sekali untuk melihat bagaimana potensi karbon di sedimen. Tapi sebenarnya untuk sedimen ini sangat menarik untuk melihat profil sedimennya. Profil itu bagaimana penggambaran sedimen di suatu daerahnya ya. Ada temperatur sedimen, kelembapan sedimen, pH sedimen, kemudian kelerengan sedimennya bagaimana, kemudian ada bobot isi sedimennya bagaimana, kandungan airnya bagaimana. Nah, ini belum banyak dilakukan penelitian karena saat ini lebih spesifik ke eh, bagaimana melihat karakteristik di sedimen tersebut. Belum sampai ke tataran yang lebih tinggi, sampai temperatur, kelembapan sedimen, kemudian ada kandungan airnya bagaimana, itu belum banyak dilakukan. Sehingga ini menjadi topik yang cukup menarik untuk teman-teman nanti dalami. Kemudian ada arus. Nah, arus ini juga kemarin sudah ada di topik sebelumnya berkaitan dengan jenis morfologi dan fisiologi biota yang ada dalamnya. Nah, arus ini akan menentukan persebaran persebaran biota yang ada di sekitarnya ya. Kemudian juga akan berpengaruh pada bentuk geomorfologi. Geomorfologi. Nah, nanti ketika kita akan membahas topik berikutnya tentang termodinamika, arus ini akan mempengaruhi konsentrasi gas yang ada di perairan. Karena arus ini adalah faktor yang membawa unsur hara di perairan. Nah, nanti akan berpengaruh pada bagaimana perputaran suhu atau termodinamika yang ada di dalam perairan. Kemudian ini ada salinitas. Salinitas. Salinitas ini erat kaitannya dengan kekentalan. Jadi kalau di suatu tempat dengan salinitasnya tinggi, maka cenderungnya kekentalan perairannya itu akan semakin tinggi. Sehingga nanti ketika eh,
suhu ataupun nanti ada gas-gas atau fluida yang akan bergerak di perairan itu juga akan ditentukan dengan faktor kekentalan di perairan tersebut. Semakin tinggi salinitasnya, maka pergerakannya juga akan semakin terbatas karena semakin cair suatu molekul, suatu fluida, maka pergerakannya akan semakin longgar gitu ya, hukum fluidanya. Kemudian alat yang digunakan ini adalah refraktometer dengan menggunakan satuan PPT atau ppm. PPT 4 per thousand dan ppm 4 per million. Jadi sudah beda ya ini satuannya. Nanti teman-teman tinggal melakukan konversi saja. Kalau ada menggunakan refraktor dengan PPT, kalau mau pakainya ppm maka pakai ppm gitu ya. Nanti bisa dikonversi. Kemudian ada faktor lain yaitu faktor elevasi. Faktor elevasi ini kalian harus nanti menggunakan GPS untuk menentukan ketinggian ya, kelerengan ketinggian itu nanti menggunakan elevasi. Dan nanti harapannya teman-teman sudah belajar ini dari awal untuk menggunakan GPS. Kemudian ada pH. pH ini nanti pH perairan, ada asam basa perairan. Nanti digunakan untuk menentukan kondisinya perairan itu asam atau basa. Fungsinya apa? Kalau sekarang itu kan sudah ngetren yang namanya global warming ya. Jadi ada eh, peningkatan panas yang cukup tinggi di perairan sehingga akan mengakibatkan eh, hujan asam. Nah, hujan asam ini sudah banyak diteliti tapi belum spesifik. Katanya apa? Semakin tinggi pemanasan global, maka pH-nya akan semakin tinggi karena laut akan mengalami pengasaman. Nah, pengasaman ini akan berpengaruh pada pH. Dampaknya apa? Yang sekarang sedang diteliti itu adalah dampaknya ke pengapur, bahan kapur yang ada di tubuh makhluk hidup. Nah, pengasaman ini akan berdampak pada rapuhnya cangkang-cangkang atau kapur yang diproduksi oleh makhluk hidup. Kemudian ada ORP. ORP ini berkaitan erat dengan reaksi oksidasi yang ada di perairan. Jadi perbedaan molekul yang ada di perairan itu, reaksi oksidasinya kita bisa menghitung ORP-nya. Nah, ini ada beberapa penelitian yang saat ini eh, lagi in-nya ya di Indonesia. Jadi nanti teman-teman ketika sudah dimasuk di sini karena kalian baru semester 2, kalian masih bingung nih, sebenarnya saya mau ngapain nih di sini ya. Sebenarnya banyak sekali topik-topik yang teman-teman bisa lihat untuk penelitian ke depan. Ada bagaimana mengetahui masa air dari Arlindo. Arlindo ini nanti hubungannya dengan arus lintas Indonesia untuk pelayaran. Nah, kayak itu tuh nanti kita pakai data ini. Kemudian untuk penangkapan ikan, penentuan daerah penangkapan ikan, nah kita menggunakan data ini. Kemudian kalau teman-teman suka untuk kesehatan lingkungan, ya kesehatan ya, tapi bukan ke kesehatan manusia, tapi ke kesehatan lingkungan. Nanti data-data abiotik tadi nanti bisa digunakan untuk prediksi atau potensi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan lingkungan. Nah, ini lebih ke konservasi ya sebenarnya ya. Kemudian ada data ekowisata. Ekowisata nanti kalau teman-teman menggunakan data terestrial yang komponen terestrial dengan baik, kemudian data biotik dan kebutuhan perairan dengan baik, bisa mengukurnya. Nanti teman-teman bisa banyak bekerja di daerah ekowisata. Ya, kemudian yang terakhir terkait dengan mitigasi dan penanganan bencana. Sekarang data-data abiotik yang kita miliki itu sekarang sudah banyak digunakan untuk data-data untuk data mitigasi maupun preventif, tindakan preventif. Contohnya, kalau di perairan utara itu kan banyak rob ya, sudah banyak rob, air laut sudah masuk ke daratan semakin dalam. Sekarang sudah ada alat prediksi rob, ya, sudah mulai ada prediksinya. Jadi kapan rob itu terjadi yang paling tinggi, paling rendah itu sudah ada prediksinya. Nah, itu yang data-data yang akan kita gunakan untuk eh, menghadapi mitigasi dan penanganan bencana. Dengan apa? Dengan ilmu kita yang tadi, dengan menguasai komponen biotiknya maupun abiotiknya. Nah, nanti untuk praktikum ke depan pasti kita akan menggunakan water quality checker.
Water quality checker itu nanti yang dihitung ada eh, data abiotiknya, ada suhu, salinitas, kemudian ada TDS, TSS, pH, nanti akan banyak sekali kita pakai di situ, dan nanti akan teman-teman gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dinamika perairan. Itu dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.